Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan pada pernafasan putar pelung. Ada beberapa video yang saya lihat di YouTube itu untuk mengatasi putar pelung yang beringus, berlendir atau kena flu. Itu putar pelungnya dipegang, lalu kita ambil bulu puternya, kemudian kita masukkan ke paruhnya. Jadi paruhnya dibuka, lalu bulunya tadi itu dimasukkan, kemudian diogrok-ogrok, dibulet-buletin, lalu dikeluarkan, muncul akan lendir-lendirnya, kemudian dibersihkan, lalu diulangi lagi seperti itu sampai lendirnya bersih. Saya mendiskusikan hal ini dengan salah seorang dokter hewan yang ada di Malang. Saya tanyakan sama dia, bagaimana dok kalau seperti ini kondisinya? Apakah cara tersebut itu bisa atau menyembuhkan dari putar pelung dari sisi pernafasan, atau mengobati flu-nya atau seraknya dan sebagainya? Dokter tadi bilang, memberi analogi ke saya seperti ini. Gini Mas Samsul, kalau jenengan kena flu, kemudian keluar ingus atau beler atau ingusnya keluar lewat hidung, kemudian jenengan bersihkan ingus tadi itu menggunakan tisu, bahasa saya sisi gitu ya, kita keluarkan pakai tisu atau pakai lap lah, atau pakai dibersihkan di hidungnya, kemudian sampai tisunya kita masukkan dalam hidung, kita ogrok-ogrok, bahasanya ogrok-ogrok itu, kita bulatkan, paham ya? Maksud saya paham ya? Jadi kita pakai tisu, kita flu, kemudian pakai tisu, dimasukkan ke hidungnya, dibersihkan dengan membulat seperti ini, intinya membersihkan dalaman hidung. Lalu sampai saat itu jenengan ngerasa hidung jenengan bersih, selesai. Pertanyaan saya, kata dokter hewan tersebut sama saya, apakah nantinya atau 10 menit kemudian jenengan akan ngerasa sehat atau ngerasa sudah nggak ingusan lagi, atau ngerasa sudah nggak flu lagi? Saya jawab, ya enggak dok. Ya saya jawab saat itu ya bersih saat itu aja, nanti ya masih flu lagi gitu loh. Sebut jawabnya sih ya analoginya seperti itu Mas Samsul. Artinya kalau jenengan bersihkan hidung atau paruh dari burung menggunakan bulu, ya bersihnya saat itu, tidak mengobati, hanya membersihkan. Karena influenza, penyakit yang dikarenakan virus itu bukan berasal dari ingus yang keluar, tapi ingus yang keluar itu karena penyakit. Kalau jenengan hanya mengobati, hanya membersihkan ingusnya saja, ya penyakitnya nggak sembuh, belum sembuh gitu ya. Analoginya sama seperti ini, gini. Saya punya mobil tersebut ulinya itu bocor, ulinya netes. Kemudian saya bersihkan tetesan oli, di lantai saya bersihkan, di mesinnya saya bersihkan, semuanya bersih. Pertanyaan yang sama muncul, apakah oli nanti itu akan berhenti atau tetap keluar? Kalau oli tadi itu sudah habis di mesin ya berhenti, karena sudah habis. Kalau manusia kan ya nggak mungkin lah ya, ketika kita ingusan, kita bersihkan, ya pasti ingusnya keluar. Kalau olinya masih ada di mesinnya, pasti akan tetap keluar. Karena kita tidak menyembuhkan mesinnya, kita hanya membersihkan olinya.
Kita nggak tahu apakah oli di mesin tersebut bocor, ataukah ada klep yang rusak, atau ada baut yang kendor. Kita nggak membetulkan itu. Yang harusnya kita lakukan adalah membetulkan mesinnya. Kalau ada yang bocor kita sumbat, kalau ada baut yang kendor kita kencangkan, kalau ada klem yang rusak ya kita ganti gitu. Baru setelah itu kita bersihkan. Ketika sudah bersih, asal muasal dari permasalahannya sudah selesai, ya sudah, insya Allah sembuh. Sama kayak puter pelung. Ketika puter pelung itu senggonggok, apa bahasanya itu ya, berlendir, kena flu, bersin-bersin, ya kita bersihkan, kita obati burungnya, asal muasalnya, sebab musababnya. Kenapa kok puter pelung seperti itu? Kalaupun ada virus, ya kita sembuhkan virusnya, kita hilangkan virusnya. Dengan apa? Dengan obat, bukan dengan cara-cara pembersihan tadi. Pengobatan kayak gimana? Ya pengobatan ke dokter lah, atau kita menggunakan obat dan sebagainya. Kalau ke dokter, oke lah, monggo, jenengan coba aja. Jenengan coba datang ke dokter hewan, konsultasi puter pelungnya. Jangan malu lah. Saya mungkin pertama kali dulu ketika datang ke dokter hewan agak malu, karena puter itu kan bahasa sekitar kita murah lah ya. Ada yang 25.000, ada yang 50. Sedangkan ketika kita datang ke dokter hewan, hanya konsultasi saja, biasanya biayanya 50-100.000 per konsultasi. Jadi saat itu saya saya berani-beranikan, saya nggak coba-coba malu. Pikiran saya, ini puter pelung jutaan kok harganya. Kalau kita keluarkan 50 aja untuk pengobatan, untuk konsultasi, untuk ilmunya kan nggak mahal. Artinya memang kita perlu untuk itu.